semuanya, perkenalkan nama saya Rizkia Wigunati dengan NIM 2310615. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai cara membuat peta tematik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Kuningan. Ikuti video ini ya. Pertama, teman-teman mencari datanya terlebih dahulu. Bisa dicari di data BPS ya, di web BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, kita ketikkan aja nih data BPS jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di mana nih? Di Kabupaten Kuningan kan. Nah, kemudian buka websitenya. Kita tutup aja. Nah, setelah itu baru nih kita cari. Misalkan kita langsung search aja ya jenis kelamin. Nah, nanti kan bakal muncul nih banyak kan tuh. Kita pilih aja sesuai kebutuhan. Misalkan ini biar lebih banyak jadi langsung tampilan 100 ya. Misalkan saya akan memilih yang tahun 2023. Nah, ini pilih. Nah, kan ada kan datanya per kecamatan. Kemudian kita unduh aja datanya. Kita unduh. Formatnya bebas sih, mau XLX atau CSV, tapi di sini yang XLX dulu ya. Nah, setelah di-download, muncul kan datanya. Nah, data tersebut tidak akan langsung diolah, tapi dirapihkan terlebih dahulu. Nah, berikut merupakan tampilan ketika datanya sudah dirapihkan gitu ya. Jadi ada beberapa kolom, ada kolom kecamatan, laki-laki, perempuan, laki-laki, dan perempuan. Ya, kemudian kita kasih garis ya. Sesuaikan lagi. Setelah itu kita save format CSV. Nah, kita pilih aja formatnya yang CSV. Kemudian save. Kita beranjak untuk membuka ArcGIS Map. Jadi ArcMap ya. Di sini pakai versi yang 10.8. Kita buka. Nah. Kemudian kita masukkan datanya dengan cara add data. Nah, di sini kita cari, kita menyimpan datanya di folder yang mana. Di sini saya akan memasukkan SHP Kabupaten Kuningan terlebih dahulu. Kita masukkan yang administrasi desa. Kita add. Kemudian kita add data kembali. Lalu kita masukkan yang data jumlah penduduknya. Nah, jadi ada dua kan. Klik kanan pada data jumlah penduduk, open attribute table, kemudian kita cek nih, ada kan datanya. Nah, sementara yang di SHP itu kan belum ada ya, belum masuk data jumlah penduduknya. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah kita menyamakan terlebih dahulu. Kan tadi per kecamatan, berarti SHP-nya juga harus per kecamatan. Jadi kita di-solve aja gitu. Nah, input features yang administrasi. Nah, kemudian ini pilih yang WAD MKC, KC for kecamatan. Nah, yang ini ya. Kemudian oke. Tunggu beberapa saat sampai berubah. Nah, sudah berubah menjadi data kecamatan. Maka selanjutnya adalah kita akan memasukkan data jumlah penduduk tersebut ke dalam ini nih, attribute table yang ada di administrasi ini. Nah, biar gak pusing gitu ya, kita bisa ubah dulu nih namanya. Misalkan kita ubah menjadi administrasi Kabupaten Kuningan. Klik OK. Kemudian kita klik kanan, join and relates, klik join. Kemudian kita masukkan data yang WAD MKC kecamatan, kemudian klik OK. Nah, kita lihat
di open attribute table. Nah, berarti kan data laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan sudah masuk ke dalam tabel yang di administrasi Kabupaten Kuningan. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan simbologi gitu ya. Caranya klik kanan, properti, kemudian ke simbologi, kita pilih yang, nah ini yang charts, karena kita akan membuat sebuah diagram gitu ya. Pilih yang tipe bar, kemudian masukkan data laki-laki, perempuan, laki-laki dan perempuan, pilih warna. Setelah itu kita sesuaikan, misalkan mau yang bar atau kolom, kita sesuaikan ukurannya, spasinya juga. Kalau dirasa sudah cukup, nah ini bisa di 3 dimensi. Kalau dirasa sudah cukup, oke. Kemudian klik OK lagi dan muncul. Nah, berikut merupakan tampilan data yang disajikan dalam bentuk diagram bar gitu ya. Kemudian kita bisa lagi nih buat mengatur warnanya. Misalkan warna backgroundnya kita pilih yang olive. Klik OK. Oke. Nah, berubah menjadi lebih serasi gitu ya. Nah, berarti setelah ini kita akan melakukan layouting. Caranya adalah klik layout view, kemudian sesuaikan ukurannya di page and setup, kemudian pilih ukuran yang A4, kita pilih landscape, kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita tarik dan kita sesuaikan muka petanya. Kita sesuaikan. Kemudian kita atur skalanya. Kita beri skala 300. Nah, kalau ternyata terlalu dekat, maka kita perbesar jadi 400. Nah, kita geser menjadi ke tengah-tengah. Nah, kalau sudah dirasa cukup, berarti tampilan untuk muka peta cukup seperti ini ya. Kemudian kita akan beralih ke tahap yang selanjutnya. Kita akan membuat garis tepi gitu ya, dengan mengklik rectangle yang tadi di atas, kemudian kita tarik garisnya. Lepaskan. Nah, jika tampilannya seperti ini, jangan risau, kita bisa klik kanan untuk mengganti warnanya. Klik kanan, kemudian no color, oke. Setelah itu kita di kopas aja rectangle yang tadi, kemudian kita ukurannya disesuaikan karena di sini untuk informasi peta gitu ya. Nah, kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Lakukan hal yang sama, kita bisa kopas rectangle yang tadi, kemudian kita bentuk menjadi sebuah persegi panjang seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat grid. Klik kanan, new grid, next, finish, kemudian property, kita sesuaikan ya. Nah, ini agar si labelnya menjadi vertikal gitu. Nah, kita sesuaikan juga intervalnya, kemudian klik OK. Nah, grid sudah jadi. Kalau misalnya dirasa garisnya sangat menonjol, kita bisa ubah warnanya gitu agar terlihat sedikit pudar. Kita di sini akan membuat judul peta. Kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita klik insert pictures. Nah, kita masukkan logo kabupatennya
Setelah itu kita klik teks, kita menamai peta tersebut sesuai judul ya. Peta jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, di Kabupaten Kuningan tahun 2023 kita bisa atur ukuran. Nah, jika dirasa sudah cukup, kita lanjutkan. Membuat arah mata angin. Kemudian skala batang kita sesuaikan menjadi kilometer, ditarik. Nah, terus skala teks kemudian kita tambahkan informasi legenda. Nah, sudah muncul. Kita bisa sesuaikan dengan mengikuti langkah yang ada di video ya. Terus kita namai penduduk berdasarkan jenis kelamin. Ukurannya disesuaikan. Oke. Agar background di muka peta tidak polos, kita bisa add base map. Kemudian kita pilih base map mana yang diinginkan. Misalkan ini topografi. Add. Kemudian kita tunggu sampai base map tersebut muncul di muka peta. Nah, sudah muncul ya. Ketika sudah muncul, misalkan kita ingin menghilangkan, nih kan biasanya suka ada teks nih di situ kan. Nah, misalkan kita ingin menghilangkan teks tersebut, kita klik dynamic text, service credit layernya kita tarik keluar dari peta gitu, jadi nggak ada bacaan. Selanjutnya adalah membuat peta inset. Klik data frame, kemudian kita simpan di posisinya sama seperti ini ya. Terus kita add data, masukkan data SHP. Terus kita sesuaikan skalanya. Di sini skala 4 juta. Nah, kita juga bisa menambahkan base map ya di inset peta. Kita samakan base mapnya. Kemudian kita tunggu sampai muncul. Nah, jika sudah muncul, kita masukkan grid. Sama seperti tadi, new grid, next. Nah, karena ini yang kanan kirinya belum vertikal, maka kita ubah lagi ya di labels. Kemudian intervalnya kita sesuaikan lagi menjadi 40. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah menampilkan extends indikator. Layers, kita sesuaikan ya garisnya supaya tidak terlalu tebal. Kemudian pilih warna merah. Dan muncul. Nah, jika sudah, kita beri garis lagi. Setelah peta inset selesai, kita akan membuat teks baru lagi. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu ya gambarnya, yaitu logo UPI atau lembaga masing-masing. Nah, kemudian kita berikan teks baru. Kita ketik program studi Sains Informasi Geografi. Kita pindahkan. Nah, kita tambahkan ya, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Klik OK. Nah, kita bisa disesuaikan lagi
Kalau sudah, kita tinggal di copy saja, terus diberi nama pembuat, dibuat oleh Rizkia Wigunati, NIM 2310615. Nah, oke, dan peta sudah jadi. Nah, karena sudah selesai, maka kita harus menyimpan file tersebut. Kita klik file, kemudian export map. Kita beri nama ya peta tersebut. Nah, di sini ya diberi nama bebas sesuai dengan jenis petanya. Kan ini peta jumlah penduduk, berarti beri namanya peta jumlah penduduk. Seperti itu. Kemudian save dan selesai.